Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal manfaat melakukan uji pemanasan. Karena sebenarnya ada dua ya, sifat oli yang bisa diketahui dengan uji pemanasan minim ya, minim. Dan sifat oli ini juga bisa kebetulan membedakan antara yang oli mineral dan oli sintetik. Banyak orang yang sudah tahu ya bahwa oli yang baik itu punya sifat antioksidasi yang baik. Sifat antioksidasi dalam artian tidak mudah rusak ketika panas. Ciri oksidasi itu olinya jadi berubah warna hitam. Nah, oli yang baik, oli yang bahannya bagus, itu oli yang tidak cepat jadi hitam ketika dipakai ya. Ini universal ya, semua orang sudah tahu ya bahwa yang namanya oli bagus itu pasti tahan panas. Tahan panas yang satu dari sisi oksidasi, yang satu lagi dari sisi penguapan. Jadi orang berpikir, oh kalau pakai oli mineral itu pasti akan cepat habis. Kalau pakai oli full sintetik itu pasti olinya bakal tidak cepat habis. Kenapa seperti itu? Ya karena oli full sintetik itu punya sifat yang lebih tahan penguapan walau ya kekentalannya sama. Jadi penguapan itu kan juga dipengaruhi oleh encer kentalnya oli. Oli yang encer akan lebih cepat habis. Encernya juga baik dari sisi aslinya memang kekentalannya segitu, atau olinya itu kena fuel dilution, kecampuran bensin, entah dengan cara apapun ya. Jadi penguapan itu kita bisa pakai sebagai ukuran, sebagai parameter, sebagai faktor untuk menentukan kemampuan oli. Ya memang kemampuan oli tidak hanya bergantung pada daya tahan panas saja, tidak hanya bergantung pada seberapa cepat menguap atau seberapa cepat jadi hitam, tapi itu jadi faktor penting. Karena ya oksidasi itu merupakan bagian yang sangat mempengaruhi timbulnya lumpur atau kerak atau masa pakai oli ya. Cara mengukurnya sendiri sudah ada standarnya. Jadi untuk mengukur oksidasi sudah ada standarnya, BUH 7028 tapi RO ASTM nya juga ada, uji evaporation loss juga ada juga ASTM nya. Evaporation loss juga ada beberapa macam cara pengukuran. Nah tentu kita kita harus menciptakan cara pengukuran yang konsisten, cara pengukuran yang walau diulang beberapa kali pun hasilnya bisa kelihatan bedanya gitu ya, bisa kelihatan konsistensinya, bisa kelihatan ada persamaannya. Pakai cara apa itu? Yang pertama tentu kita melakukan pengukuran secara sistematis ya. Kita pergunakan alat ukur pengukur suhu, tentu ya pakai termogan ya, bukan pakai yang alat pengukur massa. Itu kalau pengukur massa nggak bisa ya, karena alat pengukur massa itu terlalu panjang alatnya, jadi hasil angkanya juga delay. Harus pakai termogan, kalau perlu yang harga berapa juta itu yang kelihatan di layar.
Terus kita pergunakan sumber api yang bisa dikendalikan secara mudah, secara presisi. Tentu nggak bisa pakai kompor gas, karena kompor gas itu masih kurang presisi. Terus berikutnya ya alat ukurnya, terus alat apa cenenge, pengukur waktu juga. Kalau untuk uji penguapan dari standarnya ASTM itu adalah dengan menggunakan suhu 250 derajat Celcius. Jadi diukur seberapa banyak oli yang menguap dari oli yang dipanasi di suhu 250 derajat Celcius selama 1 jam. Selama 1 jam ya, itu lama sekali. Terus kalau untuk uji oksidasi dengan alat dengan memanaskan pada suhu 370 derajat Celcius. Nah, itu semua sulit ya dilakukan karena kita butuh alat yang presisi, alat yang panasnya presisi, terus waktunya presisi, ukurannya presisi, macam-macam presisi yang tentunya juga harus diterawulang macam-macam. Sulit untuk kita melakukan hal itu. Tapi ada cara gampangnya. Cara gampangnya apa? Dengan menggunakan satu bahan oli yang dijadikan referensi. Dan ini boleh ya, karena di ABI pun sudah ada caranya untuk melakukan pengukuran pakai referensi. Jadi ada beberapa standar yang membolehkan kita mengukur sifat oli dengan membandingkannya dengan referensi. Nah, penulis juga melakukan itu ya. Referensinya kalau sekarang banyak. Bahkan untuk kekentalan pun ya, kita juga bisa pakai referensi. Penulis sekarang sudah menggunakan cara mengukur kekentalan pakai bola jatuh. Jadi oli dimasukkan tabung ukur, gelas ukur, terus bola besi dijatuhkan. Waktu jatuhnya bola besi kita ukur, dan itu dipergunakan untuk menentukan perbandingan kekentalan. Penulis tidak melakukan konversi dari hasil angka itu ke angka kekentalan ya, karena penulis sendiri mengukurnya suhunya juga beda-beda. Terus penulis juga nggak tahu apakah hambatan dinding silinder juga diukur, karena harusnya bola jatuh, eksperimen bola jatuh itu tidak menggunakan bola yang ukurannya terlalu mepet dengan dinding, sementara penulis menggunakan yang terlalu mepet dengan dinding, sehingga hambatan di dinding itu jadi salah satu penghambat olinya. Itu nggak boleh. Jadi ya penulis nggak konversi ke angka CST nya ya. Sebenarnya kalau mau ya bisa, ada caranya, ada rumusnya. Tapi karena ya tidak memenuhi syarat, tidak penulis pergunakan. Tapi selama ini ya penulis menemukan konsistensi yang betul-betul akurat ya. Jadi oli yang kekentalannya 10W40, tentu yang SNI ya, itu pasti kekentalannya mirip-mirip. Jadi angka kecepatan jatuh bolanya pasti mirip-mirip. Tentu ya kondisi cuaca berubah-ubah. Kalau ya penulis tempatkan dalam rumah, itu selalu ada perbedaan. Jadi kadang untuk oli kekentalan tertentu ya yang penulis pakai sebagai sumber, mungkin kadang yang 10W40 misalnya, kadang ketemu 2 detik, kadang ketemu 1,7. Jadi ada variasi lah sesuai dengan ya suhu lingkungan. Tapi selalu ya oli-oli yang misalnya 10W40 kekentalannya pasti nggak jauh beda dari 10W40 yang lain.
Oli 20W50 pasti kekentalannya nggak beda jauh dari 20W50 yang lain. Jadi betul-betul konsisten. Jadi cara uji bola jatuh terbukti bisa dipakai sebagai acuan karena waktunya betul-betul klop gitu ya. Yang 20W50 ya 20W50, 10W40 ya 10W40, SI40 ya SI40 ya. Contoh oli Liqui Moly 10W60 diukur ya ternyata memang lebih kental daripada 20W50. Angkanya sesuai gitu loh. Nah, uji pemanasan juga begitu. Uji pemanasan juga menunjukkan konsistensi oli kalau yang mudah menguap ya kelihatan mudah menguap dibanding yang lain ya. Oli yang cepat hitam ya kelihatan cepat hitam dibanding yang lain. Dan selama penulis melakukan uji itu kelihatan terus ya, kelihatan beda signifikan. Jadi perbedaan penguapan antara oli satu dengan yang lain itu kelihatan jelas. Jadi memang kualitas oli itu bedanya bisa sangat drastis ya. Bedanya bisa sangat drastis. Ada yang cepat menguap, ada yang cepat hitam. Biasanya salah satu ya. Kalau ada oli yang cepat hitam, dia tidak mudah menguap. Kalau ada oli yang cepat menguap, dia tidak cepat hitam. Tentu juga ada yang dua-duanya ya. Selain cepat hitam, cepat menguap. Nah, itu parah sekali. Ada juga yang tidak cepat menguap, tidak cepat hitam juga. Itu juga ya tentu oli bagus sekali ya. Dan ya memang selama ini penulis menguji oli yang mengandung bahan PAU itu dia memang tahan panas, artinya tahan penguapan, tahan jadi hitam ya. Jadi antioksidasinya bagus, daya penguapannya juga tidak buruk. Jadi uji pemanasan itu penting ya. Uji pemanasan itu ada ya manfaatnya. Kita jadi bisa tahu, oh ini oli full sintetik beneran atau enggak. Oh oli ini kategorinya seperti apa. Oh oli ini daur ulang tapi kok bagus gitu ya. Jadi banyak kejutan-kejutan yang bisa ditemui dari uji panggang oli ini. Banyak info-info yang kita bisa dapatkan hanya dari uji panggang oli. Jadi oli yang cepat hitam itu kita cuma bisa tahu dari uji panggang oli. Oli yang cepat menguap ya itu kita cuma bisa tahu dari uji panggang oli. Kalau kita tidak melakukan pengujian oxidation stability sama evaporation loss-nya. Uji ilmiahnya sendiri, uji labnya sendiri ada ya, uji evaporation loss ada, uji oxidation stability ada. Tapi selama ini ya penulis tidak menemukan adanya orang yang melakukan pengujian keduanya ya. Kalau salah satu ada, tapi untuk yang keduanya nggak pernah nemukan penulis. Ya itu aneh ya. Jadi karena kita bisa tahu oli itu bagus atau tidak ya salah satunya dari dua itu. Kita bisa tahu full sintetik tulen atau tidak ya salah satunya dari itu. Tapi ya anehnya orang tidak melakukan itu. Ya fatal ya, parah lah. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.